Oke, udah siap Bu ya. Jadi saya pikir waktu daripada di rumah saya kasih ke Pak Ulu. Kan saya tanya dulu kalau Pak Ulu belum Ibu Ernia. Iya. Pak Ulu juga kayaknya lagi keluar. Stand up. To all the teachers say that. Good morning, sir. Good morning, student. Young please. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, baik. Saya perhatikan kelas kita masih ada sampah deh. Coba dulu, gimana kita kutip biar bersih ruangan kita. Pak, ayo. Mereka. Ya, buang di tempatnya ya. Kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita dan sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa. Oke, siapa kira-kira yang bisa memimpin kita dalam nyanyi? Oke. Oh, si pemberian. Oke, silakan pemberian pimpin teman-temannya untuk bernyanyi dan berdoa. Oke. Aja berdua. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Aja berdua. 3, 2, 1. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran yang baru. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu kembali. Baik. Setelah itu adik-adik semua, anak-anak kami semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini dan kita sedikit ulas ya mata pelajaran pada minggu yang lalu. Masih ingat anak-anak semua mata pelajaran yang sudah kita lewati minggu yang lalu? Masih. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya. Oh, rupanya masih ingat semua ya? Ya. Oke, silakan sih kan? Itu relasi manusia dengan alam. Oh, tepuk tangan untuk mereka. Ada kira-kira yang mewakili laki-laki? Ini kan tadi perempuan ya? Ya. Ada kira-kira dari laki-laki yang mewakili? Silakan. Saya Ya, silakan. relasi manusia dari alam. Oke, baik, tepuk tangan untuk. Terima kasih. Nanti masih ini materi kita hari ini adalah tanggung jawab memelihara alam. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanggung jawab memelihara alam. Oke, sebelum kita terlalu dalam mempelajari bagaimana dan apa tanggung jawab kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan atau sebagai seorang peserta didik terhadap alam semesta, ayo mari kita berikan dulu berupa SPG. Semua berdiri, apa aja berdiri. Kita nyanyikan salam Pancasila. Masih ingat 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan betapa mulia, Berkebinekaan global, berpedoman mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, silakan dulu kembali anak-anak semua.
kita membaca secara bersama-sama, ya. Coba perhatikan tampilan yang di atas. Oke, bahan Alkitabnya pertama terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Oke, boleh salah seorang membaca buat kita semua? Atau baca kita bersama-sama ya? Iya. Oke, 3, 2, 1. Tuhan memberi manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita baca secara serentak dulu, sambil menyimak ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, satu lagi ya. Oke, satu orang aja baca ini karena lumayan panjang sedikit ayatnya. Ada yang bisa membaca? Ada. Oke, silakan. Ananda Vandel, silakan berdiri. Mazmur pasal 104 pasal 24 sampai 30. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kubentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya apabila engkau memberikannya. Mereka memungutnya apabila engkau membuka tanganmu. Mereka kenyang oleh kebaikan apabila engkau menyembunyikan wajahmu. Mereka terkejut apabila engkau mengambil roh mereka. Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim Roh Kudus, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Mantap, baik. Jadi sebelum kita masuk terlalu dalam, Bapak mau bertanya dulu deh kepada anak-anak semua. Bapak mau bertanya, boleh dijawab ya. Bagaimana perasaan Anda jikalau lingkungan, rumah, dan sekolah Anda itu bersih? Silakan. Saya jadi nyaman untuk belajar. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana juga suasana Anda jika seandainya lingkungan Anda, rumah maupun lingkungan sekolah dipenuhi dengan sampah dan kotoran? Silakan satu orang. Oke, silakan Testi. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu. Betul. Oke, tepuk tangan. Nanti semua pasti ada artinya ya. Iya. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis kita nyaman belajar. Iya. Kalau lingkungan kita tidak bersih, otomatis kita juga tidak nyaman belajar. Demikian juga lingkungan. Nah, karena itu sudah menjadi bagian dan tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak akan membagikan anak-anak didik semua dalam beberapa kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti setelah ini akan Bapak bagikan apa yang menjadi tugas untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, silakan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Oke, sudah. Ya. Oke, Bapak akan bagikan tugasnya untuk kelompok A. Ini lembarannya, silakan nanti dikerjakan dan diskusikan teman-teman. Kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Oke, apa saja yang mau kita diskusikan? Untuk kelompok A, topiknya itu adalah tanggung jawab manusia memelihara ciptaan Tuhan. Tanggung jawab manusia memelihara ciptaan Tuhan. Sedangkan kelompok B, merawat ciptaan Tuhan, merawat diri
dan ciptaan lainnya. Itu untuk kelompok B. Sedangkan kelompok D, silahkan catat ya. Usaha-usaha manusia menghindari terjadinya kerusakan alam. Usaha-usaha manusia menghindari terjadinya kerusakan alam. Dan C, merawat diri sendiri dan ciptaan lainnya. Merawat diri sendiri dan ciptaan lainnya. Oke, silakan perhatikan anak untuk menyaksikan satu tayangan video tentang lingkungan alam Indonesia. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Saat ini berada dalam situasi kurang beruntung, beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silmara Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik merampung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bawah yang lama mencari makan di antara sampah dan tersampung di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Pada waktu habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik, bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarang? Oke, baik. Demikian aja sekilas tayangan video yang barusan Bapak putar, dan saya percaya bahwa anak-anak semua sudah memahami, menyimak, dan memperhatikan. Silakan diamati dengan baik. Dan selanjutnya silakan kerjakan tugas diskusinya tadi. Bapak kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Silakan diskusikan, akan menjadi ide, saran, termasuk solusi bagaimana cara memecahkan masalah terkait topik yang barusan Bapak bagikan. Disilakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Silakan perhatikan di depan. Ya, sekarang silakan anak-anak mulai dari kelompok A. Silakan presentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Tanggung jawab manusia memelihara ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat Allah seperti tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas. Selain bertanggung jawab atas dirinya juga bertanggung jawab atas ciptaan lainnya.
baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok D. Sekarang kelompok C. Ayo semangat. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai kelompok C untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Merawat diri dan ciptaan lainnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk merawat tubuh dan ciptaan lainnya antara lain: 1. Mengatur pola makan agar tidak sakit, seperti makan makanan yang higienis atau bersih. 2. Berolahraga dengan teratur dan agar tetap stamina tubuh tetap terjaga. 3. Tetap menjaga kebersihan, seperti selalu mencuci tangan sebelum makan dan bekerja. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok D. Baik, sekarang kelompok C tadi ya. Silakan. Sekarang kelompok D, silakan tampil. Baik, terima kasih waktu dari kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai kelompok D untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu usaha-usaha manusia menghindari terjadinya Suara. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin hancurnya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan energi karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat perkembangan gas alam, minyak bumi, dan lain-lain. Semakin diperbanyak isi bumi digeruk habis sampai tak tersisa untuk generasi berikutnya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok D. Nah, sekarang kan semua anak kami sudah menafsirkan hasil diskusinya, dan setelah Bapak perhatikan semua pada bagus-bagus, ya, pada bagus-bagus. Dan nanti untuk yang terbaiknya tentu ada hadiahnya. Amin. Untuk hadiahnya jangan sekarang dikasih, yang penasaran itu dulu. Minggu depan akan kita berikan. Baik, untuk lebih detailnya mari kita perhatikan materi kita. Ya, tadi topiknya adalah tanggung jawab manusia memelihara. Apa tujuan yang harus kita capai di sana? Pertama, memahami Alkitab yang menulis tentang tugas manusia memelihara alam dengan mendalami Alkitab serta memberikan komentar pada tiap-tiap ayat Alkitab tersebut. Apa kriteria yang harus dicapai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, siswa mampu menjabarkan tanggung jawab manusia memelihara alam dan dikaitkan dengan dirinya sebagai remaja Kristen. Siswa mampu menjelaskan alasan manusia memiliki kewajiban memelihara alam serta melestarikan dikaitkan dengan kenyataan kerusakan alam yang terjadi dan alam memberi tugas kepada manusia. Tugas kita itu tercantum dalam Kejadian pasal 1. Ya, ketika Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 sampai 28. Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk apa? Untuk memelihara alam semesta. Untuk apa? Untuk merawat lingkungan. Untuk apa lagi? Merawat diri sendiri. Tentu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang menjadi peran kita dalam melaksanakan tugas ini? Kita bisa memperhatikan yang tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ini meliputi contoh salah satunya adalah mandi secara teratur. Ada yang belum mandi tadi? Tidak. Sudah mandi? Yang keempat, Kerja bakti. ya, kita melaksanakan kegiatan kerja bakti. Itu salah satu yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita memelihara alam semesta. Contoh menanam pohon. Bapak mau bertanya dulu kepada adik-adik sebelum Bapak tutup karena waktu kita akan berakhir. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu sudah dapat melakukan tindakan memelihara alam semesta? Jawabnya sudah. Yang kedua, apakah kamu dapat mencegah terjadinya kerusakan alam? Apakah Anda bisa melakukan usaha-usaha untuk mencegah supaya tidak terjadinya kerusakan alam? Bisa. Dengan cara apa? Dengan meroyok. Bagus, tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini, dan tugas-tugas tadi yang sudah dikerjakan nanti akan dikumpulkan kembali dan akan Bapak bagikan pada hari yang akan datang. Jadi untuk itu anak-anak kami tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang cukup, tetap bersihkan diri,
berpakaian yang rapi sehingga kita bebas dari segala penyakit. Maka dalam itu tanggung jawab kita terwujud dalam di dalam tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Demikian saja pertemuan kita dan kita akan akhiri 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, beragama mulia, berpendidikan global, bermoyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik. Kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.